Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita ke informasi mancanegara. Sebuah ledakan terjadi di pabrik US Steel Clairton di luar Pittsburgh, Pennsylvania pada hari Senin. Ya, ledakan tersebut menewaskan 2 orang dan melukai puluhan lainnya. CEO US Steel David Burritt menyebut satu korban yang sebelumnya hilang ditemukan tewas setelah pencarian ekstensif. Ledakan terjadi sekitar pukul 11 pagi di area 2 baterai di Clairton Co-Works, fasilitas yang memproduksi jutaan ton kokas setiap tahun. Penyelidik masih mencari tahu asal dan penyebab ledakan ini. Salah satu korban tewas adalah Timothy Quinn, 39 tahun, ayah 3 anak yang juga merawat ibunya yang sudah tua. Keluarga mengaku baru mendapat kabar kematian beberapa jam setelah insiden, memicu pencarian langsung ke lokasi oleh sang kakak. Adapun wali kota Clairton menyebut ini hari yang menyedihkan bagi warga dan para pekerja pabrik baja. Seperti diketahui, pabrik tersebut merupakan produsen utama kokas, bahan bakar berbasis batu bara yang digunakan dalam produksi baja. Menurut US Steel, sekitar 1.300 karyawan bekerja di fasilitas tersebut. Adapun warga dalam radius 1 mil diminta tetap di dalam rumah, menutup jendela, dan mengatur sistem ventilasi untuk sirkulasi ulang. Otoritas berjanji akan terus menyelidiki agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Berbagai sumber IDX Channel. Amerika Serikat memperpanjang jeda pemberlakuan tarif resiprokal terhadap China hingga 90 hari ke depan. Perpanjangan ini juga sejalan dengan hasil perundingan delegasi Amerika Serikat dan China di Stockholm beberapa waktu lalu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah untuk memperpanjang gencatan perang tarif dengan China. Penundaan tarif bea masuk produk China ke pasar Amerika ini akan berlaku selama 90 hari ke depan. Sejumlah media di Amerika Serikat melaporkan perpanjangan tenggat waktu tarif resiprokal untuk China hingga 90 hari ke depan tersebut diputuskan oleh Trump beberapa jam sebelum tenggat waktu periode pertama berakhir. Dengan demikian, perang tarif kedua negara akan mereda sampai awal November 2025. Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil yang sudah diperkirakan dari putaran terbaru pembicaraan antar delegasi Amerika Serikat dan China yang berlangsung di Stockholm, Swedia pada akhir Juli lalu. Adapun jika tenggat waktu pemberlakuan tarif resiprokal tidak diperpanjang, maka tarif masuk barang ke China dan Amerika Serikat akan menggunakan level tertinggi, di mana barang asal China ke Amerika Serikat dikenakan tarif masuk 145% dan barang asal Amerika Serikat yang masuk ke China dikenakan tarif 125%. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Qian, mengatakan China berharap Amerika Serikat akan bekerja sama dengan baik untuk menindaklanjuti konsensus penting yang dicapai antar kedua kepala negara. Berbagai sumber IDX Channel. Ya pemirsa, sejumlah nama masuk dalam daftar kandidat Chairman the Fed untuk menggantikan Jerome Powell. Kandidat tersebut akan diseleksi oleh Menteri Keuangan Scott Bessent sebelum menjalani tes wawancara langsung dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dua wakil chairman The Federal Reserve, Michelle Bowman dan Philip Jefferson, serta Presiden The Fed, Dallas, Lori Logan, masuk dalam daftar kandidat chairman The Fed untuk menggantikan Jerome Powell pada tahun 2026 mendatang. Selain ketiga nama tersebut, sosok lain yang dipertimbangkan sebagai chairman The Fed berikutnya antara lain penasihat ekonomi Trump, Kevin Hassett, anggota Dewan Gubernur The Fed, Christopher Waller, ekonom Mark Summerlin, serta mantan pejabat The Fed, Kevin Warsh dan James Bullard. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent yang memimpin proses pencarian jadwalkan mewawancarai kandidat tambahan dalam beberapa pekan mendatang. Dan setelah proses pencarian berakhir, Presiden Amerika Serikat Donald Trump diperkirakan akan mengumumkan kandidat Chairman The Fed terpilih pada musim gugur tahun ini. Bessent akan mewawancarai seluruh kandidat lalu merekomendasikan daftar pendek kepada Trump untuk diwawancarai secara langsung. Pemilihan Chairman The Fed kali ini terjadi di tengah penilaian Trump bahwa suku bunga The Fed masih bisa diturunkan. Adapun pertemuan kebijakan The Fed berikutnya dijadwalkan pada 16 hingga 17 September 2025 di Washington DC. Berbagai sumber IDX Channel. Rusia mengkonfirmasi pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan digelar pada Jumat pekan ini. Di sisi lain, Uni Eropa berharap Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga dilibatkan dalam pertemuan tersebut.
Pemerintah Rusia mengkonfirmasi pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan digelar pada 15 Agustus 2025 di Alaska. Hal itu diumumkan oleh penasihat kepresidenan Rusia Yuri Usakov pada akhir pekan lalu. Adapun Trump sebelumnya juga mengumumkan melalui unggahan media sosial bahwa ia akan bertemu Putin di Alaska pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan ini akan menjadi pertemuan tatap muka pertama pemimpin kedua negara sejak Trump kembali menjabat sebagai presiden sejak Januari lalu. Di sisi lain, Uni Eropa bersikeras bahwa Ukraina serta Uni Eropa juga harus menjadi bagian dari kesepakatan untuk pengakhiran perang di Ukraina. Para menteri luar negeri negara-negara Uni Eropa juga membahas terkait pembicaraan tersebut dalam pertemuan melalui secara daring pada hari Senin ini waktu setempat. Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO Matthew Whitaker mengatakan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky semestinya dapat menghadiri pertemuan puncak antara Rusia dan Amerika Serikat di Alaska pada pekan ini. Hal itu menyangkut gagasan pertemuan antara Amerika Serikat dan Rusia tanpa kehadiran Zelensky telah menimbulkan kekhawatiran bahwa kesepakatan akan mengharuskan Ukraina menyerahkan sebagian besar wilayah kepada Rusia. Namun syarat ini juga ditolak oleh Uni Eropa. Bagi sumber untuk ID Action. Ekonomi Singapura tumbuh 4,4% pada kuartal kedua 2025 secara tahunan. Angka ini sedikit lebih tinggi dari perkiraan awal 4,3% yang dirilis bulan lalu. Data pemerintah menunjukkan secara kuartalan dan disesuaikan musiman, PDB Singapura naik 1,4% pada April hingga Juni. Kementerian Perdagangan menaikkan proyeksi pertumbuhan 2025 menjadi 1,5 hingga 2,5% dari sebelumnya 0 hingga 2%. Kenaikan proyeksi ini dipicu kinerja semester pertama yang lebih baik dari perkiraan. Dalam pernyataan terpisah, Enterprise Singapura mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekspor non-migas sebesar 1 hingga 3% tahun ini. Namun pelemahan diperkirakan terjadi di paruh kedua 2025 akibat tarif timbal balik dan berkurangnya aktivitas front loading. Singapura juga masih dikenai tarif 10% oleh Amerika Serikat meski memiliki perjanjian perdagangan bebas. Adapun sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana tarif 100% untuk impor semikonduktor serta kenaikan tarif farmasi hingga 250% dalam 18 bulan. Di mana farmasi menyumbang lebih dari 12% ekspor Singapura ke Amerika Serikat pada 2024, sedangkan semikonduktor dan peralatan elektronik menyumbang 16,6%. Sebagai pusat pelayanan global, Singapura juga berpotensi terkena dampak tidak langsung jika tarif Amerika Serikat memperlambat perdagangan dunia. Berbagai sumber, IDX Channel. Nvidia dan AMD sepakat membayar 15% dari pendapatan penjualan chip mereka di China kepada pemerintah Amerika Serikat. Dan informasinya kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi, tetaplah bersama kami.